Di sini mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan itu terpenuhi. Satu, ada jabatan, ada laporan ada anggaran, ada perbuatan hukum yaitu menjalankan suatu usaha bisnis, dan ketiganya ada laporan keuangan yang dikeluarkan oleh internal direksi dan eksternal yaitu akuntan pabrik. Saya rasa ini sudah bisa mengarah ke situ. Polemik pengelolaan bisnis dan laporan keuangan perusahaan daerah aneka usaha atau PDAU Kabupaten Nganjuk kali ini mendapat sorotan Anang Hartoyo yang juga praktisi hukum Kabupaten Nganjuk. Menurut Anang Hartoyo, PDAU adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang mana pengelolaannya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerjasama, pelaporan dan evaluasi tentang badan usaha milik daerah atau BUMD. Sedangkan terkait dengan laporan penyertaan modal PDAU dengan nominal yang berbeda-beda, Anang Hartoyo menilai perbedaan tersebut dikarenakan ada dua versi laporan yang berbeda. Versi pertama adalah laporan internal PDAU dan versi kedua dari akuntan publik. Dari polemik pengelolaan bisnis dan laporan keuangan ini, Anang Hartoyo melihat adanya unsur penyalahgunaan kewenangan. Pengelolaan keuangan PDAU itu harus ada namanya rencana bisnis, rencana kerja, dan lain sebagainya. Itu sebagaimana diatur dengan PP 54 dan turunannya yaitu Permendagri nomor 118 kalau tidak salah tahun 2018 tentang rencana bisnis. Nah, terkait perubahan rencana bisnis itu juga diatur dalam Permendagri tersebut, yaitu bahwa suatu direksi atau direktur yang struktur daripada PDAU tersebut untuk merubah suatu rencana bisnis itu harus melalui prosedur-prosedur. Artinya ada syarat-syarat rencana bisnis yang harus diubah, yaitu salah satunya terjadi perubahan faktor yang mempengaruhi operasional BUMD. Itu jadi boleh sih, tapi harus ketentuan dengan syarat dan ketentuan harus disesuaikan dengan Permendagri 118. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Yuwangga menyampaikan ada selisih angka yang berbeda, ada 3 item angka berbeda laporan itu. Kalau dari segi kerja pandang hukum, apakah itu sudah masuk dalam ranah tindak pidana korupsi? Oke, terkait mengenai perubahan nilai angka dana bisnis ini saya tangkap sih ada 2, yaitu perubahan pelaporan keuangan dari internal PDAU dan laporan keuangan dengan akuntan pabrik, yaitu terkait laporan keuangan. Yang kita patuhi gini, untuk mengenai kerugian dan lain sebagainya, kerugian itu yang ditentukan adalah badan yang dilindungi oleh undang-undang. Salah satunya adalah BPK, BKP atau Inspektorat. Ya kita tunggu aja. Harusnya kalau ada informasi seperti ini, beberapa lembaga yang sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Inspektorat, BPKP atau BPK harus bergerak terkait ada indikasi-indikasi atau laporan informasi termasuk dari wakil ketua DPRD tersebut. Namun yang jadi objek daripada kekurangan ini adalah laporan keuangan, yaitu karena berdasarkan ada rencana bisnis. Saya lihat di beberapa media sosial bahwa direkturnya mengatakan bahwa rencana bisnis itu beberapa kali dirubah dalam setahun, tidak dirubah sekali itu aja. Itu juga kesalahan fatal menurut saya, karena di pasal 17 ayat 4-nya tersebut, rencana bisnis itu boleh dirubah hanya 1 tahun sekali dalam 1 tahun, tidak boleh lebih bahkan. Dan itu pun dirubahnya harus dilapori dengan prosedural, yaitu dengan laporan di Dewas dan dilaporkan dengan KPM, itu atas persetujuan KPM. Kalau itu tidak dilakukan, mungkin bisa dikatakan ada indikasi tersebut, makanya timbul mengenai kekurangan daripada laporan dari direksi dan akuntan. Tapi saya belum mengatakan kerugian karena bukan lembaga kewenangan yang mengeluarkan terkait hal itu. Namun harapan saya berharap kalau ada laporan informasi terkait hal ini tanpa diminta, tanpa dilaporkan, pemegang kekuasaan yaitu Inspektorat, BPKP atau BPN masuk langsung untuk mengurai apakah ada kesalahan dalam menggunakan akuntansi atau memang ada namanya kerugian. Karena gini,
Saya patut jelaskan. Di sini mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan itu terpenuhi. Satu, ada jabatan, ada laporan ada anggaran, ada perbuatan hukum yaitu menjalankan suatu usaha bisnis, dan ketiganya ada laporan keuangan yang dikeluarkan oleh internal direksi dan eksternal yaitu akuntan pabrik. Saya rasa ini sudah bisa mengarah ke situ kalau saya ada indikasinya. Tadi Mas Anang menyebut tentang KPM. Masyarakat umum pastinya belum tahu. KPM atau kuasa pengguna modal. Ya. PDAU itu siapa? Kalau di dalam PP 54 tahun 2017 yang dikatakan KPM itu adalah Bupati. Jadi sangat tegas, PP 54 Undang-Undang tentang Pemda, Undang-Undang 23 tahun 2014 itu juga mengatakan bahwa itu adalah Bupati. KPM itu adalah Bupati. Dewan Pengawas itu boleh menjadi Dewan Pengawas itu adalah dari lembaga independen dan internal, yaitu pegawaian yang tidak dalam melakukan pelayanan publik. Direksi adalah yang direkrut atau dipilih oleh KPM, yaitu Bupati. Kalau KPM-nya adalah Bupati, nantinya kalau terjadi dugaan indikasi tindak pidana hukum, apakah Bupati juga akan kena nanti? Ini saya mengurai di pasal 31 PP 54 tahun 2017 ya, yaitu KPM atau Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum daerah atau perumda. Di sini adalah PDAU apabila dapat membuktikan. Salah satunya gini, satu, Bupati atau KPM tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum daerah atau PDAU. Keduanya, ini ada runtutan di huruf C-nya, tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, apabila kerugian PDAU itu terjadi karena suatu perbuatan hukum direksi dan itu diketahui oleh Dewas dan itu diketahui oleh KPM, itu bisa bertanggung jawab atas kerugian tersebut dengan tanda kutip bahwa direksi dalam melakukan pengelolaan keuangan operasional perusahaan itu tidak sesuai dengan koridor. Salah satunya dengan tidak mengadakan analisis, keduanya adalah melakukan perubahan rencana bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, yaitu Permendagri nomor 118 tahun 2018 tentang rencana bisnis dan rencana keuangan anggaran. Oh, berarti Bupati lepas dari permasalahan PDAU ini dong, walaupun dia KPM? Tidak bisa, karena apa? Semua rencana bisnis, rencana kerja itu kalau tidak diketahui tidak disetujui atau tidak diketahui oleh KPM, yaitu Bupati, itu tidak bisa dilaksanakan. Karena disitulah sebagai tanggung jawab besar, yaitu KPM. Selain melakukan evaluasi dan lain sebagainya, kemarin saya mengatakan dari informasi di media sosial, saya katakan bahwa Bupati melakukan evaluasi terkait keuangan dan keduanya SDM. Bahkan tidak cukup itu, yaitu terkait pembinaan dan lain sebagainya. Begitu. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Lingkar Wilis TV.